Wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawa hawa hadir an tuwalliyahu innal hawa mata walla yusmi aw yas wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi wa ra'iha dan jagalah hawa nafsu wa hiya sa'imatun fil a'mal. Dia ada dikerja di daerah yang seperti bagaikan binatang yang di ladang rumput. Wa in hiya stahlat, kalau dia nanti al-mar'a, dia bertempat di mana itu fala tusimi, jangan dibiarkan. Gini. Ada orang rajin tabligh, ceramah, berjuang kan? Tapi lama-lama enak ya ternyata. Lama-lama enak, dapat amplop, dihormati orang, duduk di depan sendiri, pulangnya bawa berkat. Itu berarti sudah hawa nafsu itu. Sudah hawa nafsu, tinggalkan ceramahnya. Saya sudah enggak berjuang, sudah hawa nafsu, tinggal. Jadi DPR berjuang enggak awal mulanya. DPR PKB, perjuangkan NU, perjuangkan ulama, berjuang enggak? Berjuang namanya. Lama-lama itu lama-lama seperti kambing di ladang rumput. Lama-lama enak. Tinggalkan DPR. Ini apa berjuang apa ini? Paham tidak? Jadi kalau kamu dalam kerjaan yang tadinya berjuang tapi ternyata lama-lama rasanya enak, sudah hawa nafsu, tinggalkan. Contohnya Imam Ghazali, Masya Allah. Sudah jadi Imam Ghazali itu bapaknya kiai lah, kiai kecil, tapi letih melarat. Ketika akan mati, akan meninggal dunia, namanya Muhammad Ghazali itu punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Dititipkan kepada temannya, kiai kecil juga, Ismail, namanya Ismail, saya titip anak saya 2. Saya ini sudah enggak panjang umur, akan mati saya ini. Titip anak saya 2 dan ini ada uang sedikit untuk hidupnya dia lah. Udah wafat, bapaknya wafat. Syekh Ismail lama-lama uangnya anak 2 ini habis. Syekh Ismail mengatakan, Muhammad, Ahmad, dulu Bapak menitipkan uang sama saya untuk makan kamu lah, untuk kehidupanmu. Sekarang udah habis. Angkat tangan, saya ini bukan orang kaya. Saya sendiri bukan orang kaya. Jadi gimana? Masuk ke madrasah nidhamiyah. Niatnya apa? Cari makan. Orang kalau sekolah di nidhamiyah dapat makan gratis, makanya gratis, minum gratis. Kamu gratis nggak di sini? Di sini gratis nggak? Tapi paling murah di Jakarta. Lihat Jakarta paling murah. Alhamdulillah, walaupun tidak gratis. Kalau kamu masuk madrasah nidhamiyah, dapat makan di sana, dapat tempat tidur sana. Nurut, Masya Allah. Jadi kata Imam Ghazali setelah dewasa, talabatul ilma la li ajlillah wa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Saya waktu pertama kali mencari ilmu tidak karena Allah, itu karena ingin numpang makan. Tapi ilmunya nggak mau. Diajak hanya ingin cari makan nggak mau. Tetap ilmunya yang saya dapatin li ajlillah. Ayo bareng-bareng. Talabatul ilma la li ajlillah. Wa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Wa aba dan tidak mau. Tidak mau, ilmunya nggak mau kecuali untuk Allah. Udah Ghazali tamat madrasah, lama-lama waktu itu direkturnya Imam Haromen. Imam Haromen direktur madrasahnya. Madrasah itu universitas lah. Kalau sekarang universitas, jangan anggap madrasah kampungan, bukan. Waktu itu direkturnya siapa? Imam Haromen. Lama-lama Imam Ghazali masih muda, sudah terkenalnya, sudah mengalahkan Imam Haromen. Imam Haromen berkata, sabar Ghazali, saya udah tua akan mati. Nanti dulu namanya terkenal kamu nanti dulu sebentar. Saya udah mati baru terkenal kamu, jangan sekarang. Sebentar sabar. Walhasil Imam Haromen meninggal, gantinya Imam Ghazali. Jadi direktur nidhamiyah, direktur Universitas Indonesia lah kira-kira itulah. Tiap pagi ngantor, tiap pagi sholat subuh, wiridan, sarapan, berangkat kantor, administrasi, ngajar, zuhur, makan siang, sholat, makan siang, pulang istirahat, asar, ngajar, maghrib. Tiap hari gitu, rutinitas begitu.
Lama-lama dia terasa ganjel. Saya ini sudah hampir di jurang, pinggirnya jurang neraka. Apakah tiap hari saya imannya berkembang, apa berkurang, apa angger? Paham nggak? Kerjaan saya bolak-balik ngajar, sarapan, baik sholat subuh, sarapan, wiridan, sarapan, ngajar, administrasi, udah tanda tangan, terus kemudian ngajar, zuhur, rutin saja. Pekerjaan yang saya amalkan ini tidak menambah iman saya, tidak mendekatkan saya kepada Allah, tidak semakin mendekat kepada Allah. Tiap hari malah tambah berkurang atau tiap hari minimal stagnan. Maka dia tinggalkan saya madrasah. Permisi pada khalifah namanya Al-Mustadhiri khalifahnya. Khalifah, mohon maaf saya akan pergi haji. Kalau orang dulu pergi haji kan bulanan. Dari Irak ke Mekah itu berapa, 2 bulan atau berapa naik onta kan. Kalau beliau berkata, saya bohong pergi haji. Kalau nggak bilang pergi haji nggak boleh meninggalkan anidomiyah. Permisi pada khalifah saya mau pergi haji, ya silakan baru pergi haji masih dilarang. Padahal nggak hanya haji ya. Setelah haji pergi ke Mesir, pergi ke Palestina, terakhir ke Damaskus menyendiri i'tizal uzlah di menara Masjid Damaskus, Masjid Al-Amawi, masjid yang ketiga. Jadi masjid itu 1 haram Mekah, 2 haram Madinah, 3 Masjid Amawi yang dibangun oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik di sana, bin Marwan di Damaskus. 4 bulan tidak ketemu orang. Turun sholat, coba naik lagi. Turun sholat, gak pernah ngomong sama orang, kecuali ngomong sama Allah. Nah terus apa? Setelah 4 bulan turun, apa hasilnya? Yang gak bisa diceritakan. Yang saya dapatkan dari uzlah, mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khotoro bibali bashar. Yang saya hasilkan dari uzlah itu tidak bisa diterangkan. Penglihatan mata yang baru kalian dilihat, pendengaran yang baru kalian saya dengar, wala khatar dan tidak bisa didatangkan di hati, nggak bisa ditulis apa yang saya lihat. Maka sudahlah, husnudzon saja saya ini dapat sesuatu gitu, husnudzon saja. Fakana ma kana mimma lastu azkuruhu fadunna khairan wala tas'al 'anil khabari. Sudahlah, apa yang terjadi pada saya selama 4 bulan di uzlah di menara Al-Amawi, kau jangan tanya. Fadhunna khairan, husnudzon saja, ya, baik sangka saja. Wala tas'al 'anil khabari, jangan tanya beritanya seperti apa. Pulang dari sana mau ngajar lagi, masuk ke kelas bingung mau ngomong apa ini? Ilmu nahwu. Ilmu kulit. Bukan hakikatnya ilmu, nahwu itu bukan ilmu alat kan. Alat kan bukan hakikatnya ilmu. Paham nggak? Mau ngajar ilmu balaghah. Alah, balaghah cuma keindahan syair. Apa artinya? Ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu debat. Orang tidak mungkin akan bertambah imannya karena dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu cuma obat. Kalau ada orang ragu-ragu dengan Allah, baru pakai ilmu kalam, obat. Kalau sudah mantap nggak usah ilmu kalam, nggak apa-apa. Terus ilmu apa? Ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu jalan keluar. Ilmu jalan supaya tidak kewajiban sholat Jumat, keluar dari Cianjur sebelum waktu sholat Jumat. Nanti bisa nggak sholat Jumat. Sebelum apa lagi? Supaya tidak zakat. Saya punya uang 100 juta. Harus zakat itu. Besok jatuh hari zakat. Haulnya, saya belanjakan 25 juta. Tinggal 70-nya wajib zakat nggak? Ya enggak. Itu ilmu fikih. Hakikatnya wallahu alam itu fikih gitu. Maka Imam Ghazali tidak bisa ngajar. Gak bisa ngajar apa saya ini. Akhirnya pulang ke rumahnya, belajar hadis sendiri, seandainya panjang umur. Nanti ada Imam Bukhari yang kedua barangkali. Ada hadis besar, sayang umurnya gak panjang, hanya 55 tahun. Baca hadis, dan dia ngajar ya orang sedikit ngajar, pintunya dikunci. Kalau ngajar orang khawas, pintunya dikunci. Nulis, ngarang, terakhir beliau ngarang Al-Munqidh minad Dhalal. Kemudian di suatu hari pas mau sholat subuh, manggil adiknya, ambilkan kain kafan. Beliau sholat subuh, kain kafan taruh di dadanya, meninggal dunia. Imam Ghazali. Gak usah baca ini ya, udah panjang ceritanya kan.
Jadi hawa nafsu itu kalau diteruskan kelihatannya amal baik tapi nyatanya hawa nafsu. Jadi imam kan berjuang tuh jadi imam kan. Lama-lama jadi imam kok enak. Gaji besar, dihormati orang, di depan terus, sembahyang nggak pernah di belakang. Berarti hawa nafsu sudah hawa nafsu tuh. Berjuang, ketua NU, berjuang kan, ketua NU kan. Gak dapat gaji loh, gak dapat gaji NU tuh, gak ada gaji ya. Tapi lama-lama senang ketua NU tuh. Duduk di depan, kalau ada orang pidato disebut, ini terhormat, termukarom, ketua cabang NU, Masya Allah. Dimuliakan orang, senang lama-lama. Hawa nafsu, kalau udah senang itu. Paham tidak? Jadi kita harus menghilangkan hawa nafsu, mencari lillahi ta'ala. Silahkan jadi imam, silahkan jadi DPR, silahkan jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai. Tapi tetap lillahi ta'ala. Jangan merasa mengikuti hawa nafsu. Oh jadi imam enak ya, banyak amplopnya, banyak orang ngasih. Jangan itu, jangan. Tetap lillahi ta'ala. Amplop pasti datang. Kalau nggak datang? Ayo, kalau nggak datang? Ngambuk ya, itu namanya hawa nafsu namanya. Al-Fatihah.